Selamat siang teman-teman, jumpa kembali dalam program Kebun Inspirasi. Nah, hari ini saya datang ke kebun Dita di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Nggak kebayang ya, di tengah kota ada kebun yang sangat hijau, banyak sayuran dan dikelola oleh aktivis kawakan pemiliknya. Nah, kita sudah berjumpa dengan Mbak Sita Supomo. Halo Mbak. Halo, selamat siang, Selamat datang. siang. Waduh, terima kasih nih kita sudah dikasih waktu untuk berkunjung ke sini. Apa kabar, Mbak? Terima kasih sudah datang. Baik, baik. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, baik. Gimana sih Mbak ceritanya kok dulu berkebun sebanyak ini tanamannya? Uh, Awalnya kebun ini kebun hias biasa ya, tanaman hias. Ada beberapa buah, tanaman buah yang tinggi. Jadi ada mangga pot, mangga, jambu, segala macam. Tapi yang tinggi-tinggi semuanya. Nah, sejak kurang lebih tahun 2012 tuh saya coba mulai berkebun yang bisa dimakan lah, kira-kira kayak sapi gitu pernah, tapi kecil aja areanya, ada di area teras kamar anak saya. Tapi setahun yang lalu saya mulai agak serius karena saya tuh suka kesal kalau beli cabai misalkan, atau beli seledri, beli bawang yang memang sering dikonsumsi, itu terbuang. Karena kalau kita beli kan selalu jumlahnya banyak ya, nggak bisa sedikit, apalagi kalau kita beli supermarket. Nah, karena kekesalan itulah kemudian kayaknya harus nih nanam tanaman-tanaman yang kita bisa konsumsi yang sering terbuang. Jadi kayak asalnya kayak daun jeruk misalkan ya, daun jeruk tuh suka kering kalau beli gitu. Jadi akhirnya saya beli pohon jeruk. Nah, yang lucu adalah pada saat saya mau coba, kami kan suka sekali kangkung, bayam, itu kan makanan sayur umum ya. Iya. Nah, karena saya kebiasaan beli pohon buah, saya cari nih ada nggak yang jual pohon tanaman kangkung, jual tanaman bayam begitulah. Saya cari terus berkali-kali, saya telusurin tuh daerah di Fatmawati Ragunan itu, karena memang saya sering ke arah sana ya. Nggak pernah ketemu sampai suatu tahun kemarin saya berkunjung ke tempatnya ke Kadin Kebun. Terus ada di situ saya baru benar-benar ngobrol. Ternyata harus dari benih katanya sebagian besar ya. Ada yang memang kayak tanaman-tanaman bumbu ya, bumbu dapur gitu, itu bisa dari bumbu bibitnya, dari bumbu dapur itu kita beli, bisa kita tanam sebagian. Jadi dari situlah saya kemudian, di mana sih beli benih, nggak tahu belinya di mana. Saya bukan nggak sering pakai kayak model-model online shopping gitu, jadi benar-benar buta lah. Ternyata terus ada website di mana tokonya tuh adanya di Makassar malah. Nah, di situ saya mulai browsing, terus mulai beli sedikit-sedikit lah. Jadi udah kurang lebih ini setahun nih bentuknya berubah. Tadinya yang dominan dekoratif, sekarang dominan sayur, bumbu dapur gitu ya. Itu akhirnya saya utamakan gitu. Semua area rumah terokupasi. Jadi mulai tergusur ya tanaman-tanaman. Mulai tergusur, banyak. Tapi masih tetap ada kan ya? Masih ada, walaupun jumlahnya tidak sebanyak dulu ya. Kalau dulu kan memang mesti dirawat, setiap bulan mesti bawa tukang tanaman nggak selalu ada gitu, karena mereka juga sibuk. Jadi suka kesel sendiri gitu, ngeliat kok jadi jelek, tapi mau bongkar juga males gitu. Lama-lama akhirnya ya terjun. Jadi saya tuh dari yang namanya pupuk kambing tuh ya, dulu kalau bilang harus pakai pupuk kambing Mbak, pakai pupuk kambing, saya males banget ya. Dari dulu tuh selalu pakai media tanamnya yang beli, tapi yang ini yang dari kompos tanaman. Saya nggak mau yang ada kambing atau sapi, itu saya kotoran sapi kambing saya nggak mau karena bau. Tapi lama kelamaan sekarang ya pakai tangan, semuanya megang, sudah mulai malah jatuh cinta, jangan-jangan ya udah mulai jadi kebiasaan lah ya. Ya apapun sekarang, kalau memang itu urusan berkebun dikerjakan, kecuali kalau memang mencakul banget. Nah, kebetulan saya karena daerah tempat saya ini daerah banjir, jadi saya banyak mengandalkan tanaman di pot, sehingga kalau banjir bisa pindah. Seberapa sulit sih Mbak nanam sayur dari semua jenis sayur ini? Lucunya jadi saya tuh setelah menanam ini baru sadar, karena pertama kali kangkung misalkan ya, kayaknya gampang, wah saya langsung bisa panen.
Tapi kali kedua, ketiga, keempat kok gagal terus gitu ya. Rupanya karena ini kan kebun di rumah ya, yang sebagian area pasti sinar matahari itu pasti tertutup oleh bayangan rumah. Nah, jadi ternyata matahari kayak kangkung, bayam itu perlu matahari yang terik, jadi sinar matahari langsung. Jadi terpaksalah kita cari area yang terbuka gitu. Jadi pertama-tama memang waktu saya jadi pemula, semua orang bilang kangkung sama bayam itu udah paling gampang lah gitu ceritanya. Jadi awal saya mengikuti pakem itu, selain tentu saja saya coba bumbu-bumbu dapur ya. Itu jadi walaupun sekarang kalau suruh panen juga mesti bongkar dulu ya, lihat-lihat ya. Saya begitu udah nanam gini terus kalau mau dikonsumsi kok sayang. Kayak basil gitu ya, sampai malah yang ada teman-teman saya datang ke sini pada minta gitu, boleh nggak sih minta ini, boleh nggak sih minta itu, ya boleh sih, lama-lama kapan dikonsumsinya ya. Kesian soalnya. Jadi setelah setahun nanam itu yang paling dirasakan apa sih Mbak? Kepuasan, manfaat, terus kok akhirnya kemudian makin banyak yang ditanam gitu? Sebetulnya karena kemudian saya satu tentu saja kalau dikonsumsi dari makanan dari kebun sendiri itu sehat lah. Nggak hanya sehat tapi happy banget gitu. Happy, ada kesenangan yang tersendiri, beda lah. Jadi suami anak saya juga kalau kita lagi makan, ini dari kebun loh, ini dari kebun loh gitu ya. Jadi karena suka ada lebih semangat untuk makan gitu. Jadi menyenangkan. Tapi kegiatan berkebun sendiri itu memang sangat bikin membantu jadi sabar, mengelola emosi kalau buat saya. Jadi karena berkebun kan memang harus sabar, mulai dari nanamnya sabar, apalagi kalau gagal harus lebih sabar lagi, apalagi kalau nanamnya dari benih, sabarnya mesti triple ya, luar biasa. Dari sekian banyak yang jadi cuma kok cuma segini sih gitu ya. Udah gitu kadang-kadang karena biasa kalau pemula itu nanam segala macam ditanam banyak gitu, udah mulai tumbuh tanaman apa ya. karena kita sering konsumsi tapi kita nggak tahu kan. Ini sampai sekarang aja bumbu-bumbu dapur ini saya masih suka ketukar-tukar, ini apa ya suka diketawain. Jadi ya sudah, biarin lah, nggak apa-apa, yang penting ada. Nanti kita kasih nama, tapi terus karena pakai kayu gitu ya, rusak juga akhirnya. Jadi terus ya nggak awet. Kalau dari semua yang ditanam Mbak, yang paling mudah apa, yang paling sulit apa gitu, sudah terkategorisasi belum Mbak? Yang paling mudah apa belum ya kayaknya kalau saya mah, karena saya nganggap kangkung sama bayam tuh gampang, tetapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan juga gitu ya. Itu tadi kita harus tahu di rumah kita tuh mana sih yang area yang paling mataharinya paling banyak gitu ya. Bayam misalkan berkali-kali saya nanam bayam itu dapat bibitnya, benihnya itu tidak begitu bagus. Jadi sering sekali terkena hama. Jadi ini agak-agak nyebelin. Yang saya coba repeat, jadi pertama kali saya bikin nanam poco itu bagus, tapi kedua kali saya nanam nggak bagus. Jadi ini memang saya nggak tahu sampai sekarang mana yang paling mudah ya. Jadi yang saya pelajari itu basil ya, terutama basil ini karena dari benih saya nanam dan dia cukup sukses. Benih basil dengan seledri cukup sukses dia, akhirnya banyak beranak-anak. Akhirnya ini yang kita kembangkan. Tapi saya juga akhirnya mempelajari seledri misalkan di area teras di mana seledri itu ada, itu paling ideal. Begitu saya pindah ke lantai bawah, karena di lantai 2 ya, begitu pindah ke lantai bawah, kesehatannya menurun, sangat menurun. langsung masuk UGD ya. Masuk UGD. Waduh, terjadi banyak inilah upaya resusitasi ya. Luar biasa banget emang. Jadi tapi dua itu yang saya basil sampai sekarang yang cukup berhasil saya kembangkan terus ya. Jadi saya memang kayaknya harus mencari tanaman-tanaman yang saya mau prioritaskan gitu nantinya. Tetap akan ada eksperimen gitu, karena tidak semua tanaman saya juga berkali-kali misalkan rosemary gitu ya. Aduh, dari mulai benih, dari mulai bibit, semuanya nggak pernah berhasil. Penasaran terus, tapi sampai hari ini alhamdulillah belum berhasil. Jadi masih belum lulus. Ini penasaran banget. Jadi kayak gitu-gitulah
kalau ditanya mana yang paling gampang, mana yang paling susah, ya sebetulnya belum menemukan celah ya, masih bereksperimen terus. Kalau tantangan yang paling berat yang dihadapi selama nanam apa Mbak? Ngangkat pot. Karena potnya dulu kan tanamannya kecil-kecil ya masih ya. Sekarang itu kalau dilihat sini kan kayak kumis kucing, udah besar, salam dan udah besar. Jadi kalau mindah pernah waktu bulan Februari kemarin, dia udah potnya memang udah kami ganti yang besar 60-an nih. Kami pindah ya harus berdua gitu, karena ada kayak pepaya ada, terus ada pisang misalkan, itu kan saya tanam di pot juga, itu kan kalau diangkat kan ya lumayan gitu. Jadi akhirnya ya memang tanaman-tanaman yang relatif boleh terendam atau agak bertahan buat terendam, akhirnya kami biarkan, cuma kami kasih tataan aja gitu loh. Terakhir Mbak, boleh nggak kasih tips ke masyarakat perempuan untuk mulai bertanam atau yang sudah bertanam ya, mungkin gagal dan lain sebagainya, belajar dari pengalaman Mbak Sita selama ini? Kalau saya ini jalanin aja gitu ya, mulai dari yang kita paling mampu, karena jangan terlalu susah cari jenis-jenis tanamannya. Kalau mau dari jeruk-jeruk, kalau mau dari cabai, sekarang cabai mulai ada dijual bibit ya, bukan nggak harus dari benih lagi sekarang. Mulai dari situ pelan-pelan, baru nanti kalau sudah dapat celahnya ya makin bereksperimen dengan yang lain. Tapi sedapat mungkin awal-awal itu ya sesuatu yang kita bisa tangani sesuai dengan waktu yang kita ada, karena kalau enggak nanti menjadi beban. Padahal berkebun itu justru yang menyenangkan adalah menimbulkan rasa cinta yang ibaratnya maunya tadinya cuma ngasih pupuk, nggak taunya terus jadi bongkar, jadi melebar gitu ya di sini. Jadi saya juga awalnya aras-arasan kok, takut gitu ya, aduh sanggup nggak ya, uang dulu aja kebun tanaman hias saya nggak sanggup gitu. Tapi alhamdulillah ya dijalanin aja gitu. Yang memang kita nggak mampu ya jangan dimulai dulu gitu. Yang susah sekarang adalah kalau kita nggak ada helper gitu di rumah, kita nggak bisa pergi gitu. Toh sekarang juga lagi pandemik ya, tapi kita nggak bisa pergi keluar beberapa hari gitu karena nggak ada yang nyiramin tanaman. Jadi sekarang itu menahan terikat sama rumah ya. Jadi memang membantu dalam masa COVID ini, terutama membantu tidak keluar rumah terlalu lama. Jadi di rumah saja. Terima kasih loh Mbak ngobrol-ngobrolnya. Nanti sama-sama, kita ditemenin untuk tur kebunnya ya. Monggo, terutama seledrinya yang sangat terkenal itu ya. Ada teras seledri ya. Teras seledri ya, namanya sekarang jadi teras seledri karena isinya seledri semuanya. Ya, terima kasih. Oke. Mengurangi barang di rumah ya. Ceritanya jadi Marie Kondo. Mengurangi barang supaya bisa lebih termanage. Nah, salah satunya yang akhirnya mau pergi itu adalah ini. Ini udah hampir didonasikan sebetulnya. Ada yang bocor, ada yang pikir bocor sebenarnya masih bisa dibetulin lah. Tapi hari begini jarang banget orang bisa masak kayak gini, dan kebetulan kemudian kita butuh nyampur ngaduk media tanam. Ini ada yang beli, ada yang dikasih, yang itu banyak yang lebih banyak yang dikasih. Ini aku kasih nama Matahari dari Puji, ada yang dari Anis. Ini terus sampah-sampah nyapu ini biasanya masuk sini. Ada 3 di sini, 1 di sana. Ini judulnya wortel, tapi nggak tahu mau diminta diinspeksi sama Ibu Anis ini. Kok kayaknya nggak ada wortelnya. Nggak tahu, kira-kira ini masih hidup nggak sih sebetulnya? Masih ya. Tapi udah lama sekali loh ini. Kan 4 bulan kali. Itu. Nah ini. Yang ini lebih kecil-kecil intinya. Banyak banget. Nah ini. Ini kemarin ada yang di kana ini loh. Aku mau ngasih kamu sebagian ini. Aku dapat dari Mbak Puji. Ini ada cabai Flores. Dari Flores NTT. Siap. Ini kunyit ya Mbak? Lemes gitu. Nah ini kan kunyit. Tadinya nih rimbun banget. Terus tiba-tiba dia kok
apa namanya, nggak lagi banyak gitu loh, Mm-mm. nggak serimbun kemarin. Apa karena terlalu basah kali ya? Jahe merah, Mm-mm. jahe merah putih. Bedanya Jahe gimana? putih. Ini juga putih. Mm-mm. Aku tuh nggak lupa karena ada merah ada putih. Yang itu aku tahu putih tuh di atas itu mesti dibongkar sebenarnya. Ini ada jeruk yang udah mau susu diambil. Oh, ini terongnya nih. Putih. Kalenya lemes baru dikasih ini tambahan tanah. Ini kale ini lucu nih, pertama kali yang aku bilang, aku pikir arugula, nggak tanya kale. Nah ini banyak sekali yang seperti ini besar-besar. Itu juga tadi ada. Yang ini bibit asalnya dari kabin kebun nih, ada di sana. Jadi segini. Yang itu jadi ini ngembang biakin dari satu pot. Kalau yang itu memang dikasih teman. Tomat cherry nih, tomat kecil. Ini kemarin udah seminggu yang lalu sebetulnya banyak merah-merah gantung-gantung. Akhirnya aku ambil. Tak bisa menanti dirimu. Udah mulai keriting kecil. Ini dia aku bilang tadi sawitnya. Tapi setelah dipindah ke sini kangkungnya berhasil dia tumbuh. Ini udah matanya aku pikir apa? Aku pikir paprika. Kok bisa ya? Aku tiwas. Baru nih tak sebar kemarin sesekam mentah. Aku tambah aja pakai sekam bakar ya. Aku timpa lagi ya. Pengaruh nggak? Enggak, lumayan. Itu lemari yang aku bilang bingung mau taruh mana ya. Akhirnya taruh situ aja. Pas lihat beneran ini terasnya jadi jomplang, nggak bodoh deh kasih tanaman aja gitu. Ini sampai aku baru pertama kali nih lihat bunganya hasil nih. Yang ini sampai udah berbunga. Kalau udah berbunga, lah ini ada yang merah ini. Teras ledri, ini teras ledrinya. Ini seledri di baliknya sih juga bisa sini sih kalau berani ini ya. Ini itu tadi yang arah bawah. Ini loh kecil gini, ini 10 Rewako ya. Ini jenis rewako. Baby cherry itu kan? Ini juga tuh. Ini yang paling banyak nih tumbuh sekarang. Sebelum-sebelumnya ada tapi beberapa gitu ya, nggak sebanyak sekarang. Aku juga heran kok tumbuh. Ini yang lucu sih. Lucu ya? Iya, ini seledri semua. Sama. Tadinya tuh di sini, nah aku yang di sini kok kayaknya nggak seger, kayaknya mungkin tanahnya nggak seger ini. Jadi saya suka bongkar. Bongkar di sini tuh kalau nggak ada yang bantu, rotok-rotok melatih Belanda. Itu dari kamar Mbak? Itu dari kamar. Di kamar. Suci Mbak. Suci bukan bau. Khusus itu untuk ini apa generatifnya. Aku jadi nggak pernah pakai PUC sampai sekarang. Itu semua nggak pakai. Isi tanahnya itu aku yang lurik ya sebetulnya. Supaya memastikan unsur haranya itu ya. Kipas-kipasnya kayak rotor helikopter. Kipai. Nah kan, tuh dia udah membaui cari-cari bawah itu ya, kolong ya Pak. Oh nggak. Taski. Hai, bye. Taski.